Sebelum berangkat ke Madinah, Rasulullah terlebih dahulu bermalam selama 3 malam di Gua Sur itu. Kadang-kadang Abu Bakar berjalan di depan Nabi, tapi kadang-kadang beliau berjalan di belakang Nabi untuk mencari tahu jangan-jangan ada orang yang datang atau mengintai Nabi. Setiap kali Abu Bakar melihat ada satu lubang, maka beliau segera merobek bajunya, lalu menyumpalkannya ke dalam lubang itu. Sampai ia melakukan itu semua dan sampai menggunakan seluruh pakaian. Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar bersamaku dalam derajatku di hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa kembali di channel Abu Zulfa dan kita akan lanjutkan kembali kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abu Nuaim kemudian berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang tulus dalam berjabat tangan dan orang yang setia dalam persaudaraan. Dan ini terbukti dalam kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya sendiri, yang sekaligus juga adalah tentunya menantu beliau. Nah, seperti apa kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita akan lihat gambarannya pada riwayat berikut ini. Dan peristiwa ini terjadi pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Yuk kita lihat seperti apa gambarannya. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far. Haddatsana Muhammad ibn al-Abbas ibn Ayyub. Haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Habib al-Mu'addib. Haddatsana Abu Muawiyah. Haddatsana Hilal ibn Abdurrahman. Haddatsana Atha ibn Abi Maimunah Abu Mu'adz an Anas bin Malik qala. Dari Anas bin Malik ia berkata, Lamma kana Lailatul Ghar, pada saat malam gua, artinya pada saat malam hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di dalam gua, yakni Gua Sur. Sebelum berangkat ke Madinah, Rasulullah terlebih dahulu bermalam selama 3 malam di Gua Sur itu. Maka begitu pertama kali Rasulullah sampai di Gua Sur itu, qala Abu Bakrin, Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, da'ni faliadkhula qablaka. Ya Rasulullah, biarkan saya masuk lebih dulu sebelum engkau. Fa in kanat hayyatun aw syai' kanat li qablak. Jika ada ular atau sesuatu yang lain yang membahayakan, maka tentu saya lebih dulu sebelummu, wahai Rasulullah, yang terkena oleh sengatan binatang itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, Udkhul, silakan masuk.
Pada khala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun kemudian masuk ke dalam gua itu. Faja'ala yaltamisu biyadai, kemudian mulailah meraba-raba dengan kedua tangan beliau. Fakullama ra'a juhran ja'a bisawbihi fasyaqqahu summa alqamahul juhra. Setiap kali Abu Bakar melihat ada satu lubang, maka beliau segera merobek bajunya, lalu menyumpalkannya ke dalam lubang itu. Hatta fa'ala zalika bisawbihi ajma', sampai ia melakukan itu semua dan sampai menggunakan seluruh pakaiannya. Setiap kali ada lubang, dirobek bajunya, disumpal untuk menutup lubang itu. Qal, Abu Bakar pun lalu menceritakan, fabaqiya juhrun, tersisalah satu lubang. Apa yang dilakukan kemudian? Fawadha'a aqibahu alaih, maka Abu Bakar pun meletakkan tumitnya di atas lubang itu. Masya Allah, begitu cintanya Abu Bakar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak ingin ada satu lubang pun yang mungkin di situ ada binatang yang bisa membahayakan, dan itu akan membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma adkhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pun mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua itu. Qal, falamma asbaha qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika pagi hari tiba, karena malam hari gelap, Rasul tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan Abu Bakar. Maka Rasul baru tahu bahwa ternyata Abu Bakar tidak mengenakan baju lagi. Maka Rasul pun kemudian bertanya, fa aina saubuka ya Abu Bakar? Di mana bajumu wahai Abu Bakar? Fa akhbarahu billadzi sana. Maka Abu Bakar pun kemudian menceritakan apa yang dilakukannya. Fa rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadah. Maka Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangannya. Faqala, lalu Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma ij'al Aba Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar bersamaku dalam derajatku di hari kiamat nanti. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepadanya, innallaha qad istajaba lak, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Insyaallah, luar biasa kecintaan yang tidak akan ada seorang pun yang bisa menunjukkan dengan wujud kecintaan seperti itu. Luar biasa. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pada saat hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, kana Abu Bakrin As-Siddiq yuraqibu bisyiddah. Maka dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar itu meneliti keadaan dengan luar biasa. Wa fi hinin yamsi amama Nabi, wa fi hinin akhar yamsi khalfah. Kadang-kadang Abu Bakar berjalan di depan Nabi, tapi kadang-kadang beliau berjalan di belakang Nabi. Untuk apa? Muraqiban tahassuban li ayyi tariq, untuk menjaga Nabi, untuk mencari tahu jangan-jangan ada orang yang datang atau mengintai Nabi. Luar biasa, luar biasa. Seperti itulah kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini mesti menjadi bahan
renungan kita semua. Lantas kita yang mengaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa bukti kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika Abu Bakar begitu besar cintanya, sebesar apakah kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.